Every time I pull my hair was any outfit that you'll find me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ahmad Madison. Halo, aku Puspa. Hai, aku Inta Libriana. Halo, aku Rinaldi. Dan aku Nadia Amelia Putri. Dalam sebuah ekosistem, kita tahu bahwa makhluk hidup dan lingkungan akan saling bergantung agar bisa bertahan hidup. Ketergantungan ini membentuk sebuah rangkaian berantai bagaimana makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri hingga makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri untuk bisa bertahan hidup. Rangkaian kegiatan berantai ini menimbulkan interaksi makanan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Nah, rangkaian ini apabila disusun secara berurutan akan membentuk rantai makanan. Kalian tahu nggak sih rantai makanan itu seperti apa? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup harus memiliki perannya masing-masing, yaitu seperti produsen dan konsumen. Tumbuhan adalah sebagai produsen karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Kemudian hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka membutuhkan tumbuhan ataupun hewan lainnya sebagai sumber makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, contohnya seperti sapi, kambing, dan kerbau. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, contohnya seperti kucing, singa, dan harimau. Lalu konsumen yang memakan hewan serta tumbuhan disebut omnivora, contohnya seperti ayam, anjing, dan manusia. Nah, jadi sederhananya rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam sebuah rantai makanan, makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, mulai dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Sementara itu, sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini penting pada sebuah ekosistem. Apabila rantai makanan terganggu, maka ekosistem juga bisa rusak. Pada dasarnya, fungsi dari rantai makanan ialah untuk menjaga ekosistem. Fungsi rantai makanan yang utama adalah untuk menjaga kestabilan ekosistem. Setiap komponen dan makhluk hidup dalam rantai makanan akan saling bergantung. Apabila salah satu komponen hilang, maka bisa menyebabkan punahnya komponen lain dan kestabilan ekosistem akan terganggu. Fungsi lain dari rantai makanan adalah dapat menguraikan interaksi antar spesies pada sebuah ekosistem. Hal ini bisa membantu dalam membedakan antar spesies mana yang termasuk spesies badal, transisi, hingga predator. Pada rantai makanan terdapat proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Setiap tingkat pada rantai makanan disebut juga dengan tingkatan trofik. Pada tingkat trofik yang pertama, ada tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri, disebut juga sebagai produsen. Pada tingkat trofik kedua, ditempati oleh konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Umumnya hewan-hewan herbivora. Selanjutnya, pada tingkat trofik yang ketiga, ditempati oleh konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ditempati oleh hewan karnivora atau omnivora, dan biasanya hewan tersebut di sekitar kita dan tidaklah buas. Pada tingkat trofik yang keempat, ditempati oleh hewan karnivora dan disebut sebagai konsumen puncak atau pemangsa. Umumnya hewan tersebut lebih buas dibandingkan hewan sebelumnya di tingkat trofik sebelumnya. Cara kerja rantai makanan dalam ekosistem hampir sama. Setiap rantai makanan akan dimulai dari sumber energi utama yaitu matahari yang akan berperan untuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau akan berperan sebagai produsen. Selanjutnya, organisme lain akan memakan tumbuhan hijau tersebut sebagai sumber energinya. Organisme tersebut disebut sebagai herbivora yang merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yang lebih buas. Begitu seterusnya hingga konsumen puncak. Konsumen puncak akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh pengurai.